they found Ms. Gutierrez guilty of involuntary manslaughter. I am sentencing you to 18 months of incarceration at a New Mexico Women's Correctional Facility. I find that what you did constitutes a serious violent offense. It was committed in a physically violent manner, a fatal gunshot, done with your recklessness in the face of knowledge that your acts were reasonably likely to result in serious harm. Hello everyone, welcome back to channel Weekly Crime Stories yang akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang penuh misteri. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal penuh misteri, jangan lupa klik tombol lonceng di bawah, subscribe channel ini agar kalian tidak terlewat kisah yang penuh misteri berikutnya. Karir Hollywood Alec Baldwin telah berlangsung lebih dari 4 dekade. Dikenal karena peran-perannya yang intens dan kepribadiannya yang karismatik, Baldwin menjadi salah satu bintang paling terkenal di industri ini. Pada tahun 2021, dia tidak hanya berperan sebagai aktor, tetapi juga produser. Mengambil proyek yang menurutnya memiliki makna. Ketika dia menandatangani kontrak untuk Rush, sebuah film bertema western dengan anggaran rendah yang berlatar di New Mexico, dia tidak tahu bahwa itu akan menjadi babak tergelap dalam hidupnya. Suasana di set Rush tegang hari itu bukan karena adegan yang sedang direkam, tetapi karena masalah yang sudah muncul sebelumnya. Para kru juga telah mengeluhkan masalah keamanan selama berminggu-minggu. Sudah ada 2 insiden terkait senjata yang salah tembak, insiden yang dianggapnya hanya sebagai kesalahan karena tergesa-gesa. Namun, bagi Alec Baldwin, adegan yang akan dia latih terasa biasa saja. Berdiri di set gereja tua yang berdebu, Baldwin memegang revolver vintage. Di depannya, ada 2 orang yang sangat dia hormati, sinematografer Halyna Hutchins dan sutradara Joel Souza. Hutchins dikenal karena seni dan visinya, seorang wanita yang bakatnya telah membuatnya semakin dikenal di Hollywood. Dia memiliki pandangan yang unik dalam mengatur adegan, dan dialah yang mengarahkan Baldwin untuk memposisikan revolver untuk mendapatkan bidikan intensitas yang diinginkan. Arahkan ke arahku, sedikit di bawah kamera. Dia menginstruksikan dengan tenang, memposisikan dirinya di belakang lensa. Baldwin mengandalkan pengalaman bertahun-tahunnya menarik pelatuk revolver. Dia telah diberi jaminan bahwa itu adalah cold gun, yang berarti tidak ada peluru sungguhan, hanya peluru kosong. Namun dalam sekejap, segala itu meledak. Suara letusan bergema diikuti oleh jatuhnya Hutchins ke lantai. Darah mulai merembes dari bajunya saat kepanikan melanda seluruh set. Baldwin membeku, menatap Hutchins yang terengah-engah. Souza juga terluka, memegang bahunya yang terkena peluru. Set berubah menjadi kekacauan saat kru berebut untuk memanggil bantuan, namun itu sudah terlambat bagi Hutchins. Dia dinyatakan meninggal beberapa jam kemudian, meninggalkan seorang suami dan seorang anak laki-laki kecil. Souza pun selamat, tetapi hidupnya dan Baldwin telah berubah selamanya. Yang terjadi kemudian adalah kegilaan media. Alec Baldwin, aktor yang dicintai dan ayah dari 7 anak, menemukan dirinya berada di pusat tragedi. Publik pun terkejut. Bagaimana bisa sesuatu seperti ini terjadi di set film profesional? Beberapa hari setelah penembakan, Baldwin sangat terpukul. Seseorang bertanggung jawab atas apa yang terjadi, ujarnya dalam sebuah wawancara penuh air mata. Tetapi saya tahu itu bukan saya.
Namun, siapa yang benar-benar bertanggung jawab? Investigasi atas penembakan itu segera dimulai. Dan tidak butuh waktu lama sebelum jari-jari mulai menunjuk berbagai arah. Peran Baldwin sebagai aktor dan produser membuatnya tidak bisa menghindari pengawasan. Apakah dia lalai dalam tugasnya sebagai produser? Apakah dia mengabaikan masalah keamanan di set? Gutierrez Reed, pengelola senjata berusia 24 tahun yang bertanggung jawab atas senjata api, dia dipekerjakan karena keahliannya. Tetapi bisikan di set menunjukkan bahwa dia ceroboh, tidak perhatian, dan kurang pengalaman. Tugasnya adalah memastikan bahwa senjata yang dipegang Baldwin aman untuk digunakan. Namun, investigasi mengungkapkan bahwa prosedur yang tepat tidak diikuti. Asisten sutradara film, David Hals, juga disorot. Hals lah yang menyerahkan senjata itu kepada Baldwin hari itu, menyatakan bahwa senjata tersebut aman. Tetapi, apakah dia memeriksanya dengan benar? Menurut standar industri, senjata itu harus diperiksa secara menyeluruh sebelum digunakan dalam adegan apapun, terutama yang melibatkan para aktor. Namun, laporan menunjukkan bahwa set ras penuh dengan pengurangan anggaran, jam kerja yang panjang, dan kurangnya langkah-langkah keamanan yang memadai. Saat kantor Sheriff Santa Fe memeriksa bukti, muncul pengungkapan mengejutkan. Amunisi hidup telah dicampur dengan peluru dummy. Itu adalah pelanggaran yang begitu parah sehingga penyelidik bertanya-tanya, bagaimana pelanggaran dasar semacam itu bisa terjadi di set film profesional. Dan lebih mengejutkan lagi, laporan menunjukkan bahwa kereta amunisi yang berisi peluru hidup dan dummy sering dibiarkan tanpa pengawasan. Kelalaian ini menciptakan lingkungan yang siap untuk bencana. Namun, mimpi buruk Baldwin secara pribadi belum berakhir. Pada Januari 2023, dia dan Gutierrez Reed didakwa dengan pembunuhan tidak disengaja. Jaksa menuduh bahwa Baldwin secara sembrono menangani senjata api dan mengabaikan beberapa pelanggaran keselamatan di set. Bagi Baldwin, tuduhan tersebut adalah pukulan yang tak terbayangkan. Dia telah menghabiskan hidupnya di Hollywood, membangun karir yang akan dikenang karena bakatnya. Sekarang, dia menghadapi kemungkinan dipenjara. Tim pembela Baldwin dengan cepat merespon. Pengacaranya, Luke Nikas, berargumen bahwa Baldwin tidak memiliki alasan untuk percaya bahwa senjata tersebut berisi peluru sungguhan. Dia mengendalikan para profesional yang bekerja dengannya, ujar Nikas, yang meyakinkannya bahwa senjata itu tidak berisi peluru sungguhan. Kasus tersebut tampak jelas. Tetapi ada satu twist yang akan mengubah segalanya. Jaksa telah membangun kasus mereka terhadap Baldwin dengan menyatakan bahwa senjata tersebut rusak dan telah meledak tanpa dia menarik pelatuk. Baldwin pun terus-menerus menyatakan bahwa dia tidak pernah menarik pelatuknya. Tetapi, analisis forensik FBI menentang klaim tersebut. Para ahli mereka menyimpulkan bahwa revolver hanya bisa meledak jika pelatuknya ditekan. Namun, saat persidangan berlangsung, tim hukum Baldwin menemukan bukti baru. Dalam kejutan yang mengejutkan, terungkap bahwa senjata yang digunakan Baldwin tidak hanya tua, tetapi telah dimodifikasi sebelum pembuatan film dimulai. Pemeriksaan forensik pada mekanisme internal revolver menunjukkan bahwa bagian dari pelatuk telah diubah, tidak hanya tua, tetapi telah dimodifikasi sebelum pembuatan film dimulai. Pemeriksaan forensik pada mekanisme internal revolver menunjukkan bahwa bagian dari pelatuk telah diubah, membuatnya lebih rentan terhadap tembakan tidak disengaja. Penemuan ini mengguncang ruang sidang.
Pembelaan berargumen bahwa Baldwin bisa saja dengan mudah menarik palu ke belakang. Percaya bahwa senjata itu aman, namun ternyata senjata itu meledak tanpa niat disengaja. Twist ini menempatkan kesalahan sepenuhnya pada peralatan dan pengelola senjata yang bertanggung jawab atas keselamatannya. Dalam keputusan yang dramatis, hakim membatalkan dakwaan terhadap Baldwin hanya beberapa hari setelah persidangan dimulai. Kasus terhadapnya runtuh karena jaksa gagal mengungkapkan bukti penting tentang senjata yang dimodifikasi. Baldwin, meskipun bebas dari tanggung jawab hukum, tidak akan pernah bisa bebas dari ingatan hari itu. Saat Baldwin keluar dari gedung pengadilan, dia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dia adalah seorang pria yang selamanya ditandai oleh tragedi. Kematian Halyna Hutchins telah mengubah jalannya karir dan kehidupannya secara pribadi. Meskipun dia lolos dari hukuman, opini publik tetap terpecah. Apakah Baldwin korban keadaan? Atau justru apakah kecerobohannya berkontribusi pada kematian yang bisa dicegah? Bagi Anna Gutierrez Reed, kisahnya tidak berakhir dengan baik. Pada Maret 2024, dia dihukum karena pembunuhan tidak disengaja. Pengelola senjata muda itu sekarang menghadapi hingga 18 bulan penjara, karirnya pun hancur. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana sebuah set film bisa begitu penuh dengan bahaya? Dan bagaimana pula seseorang yang begitu muda dan kurang pengalaman ditinggalkan untuk mengelola senjata yang bisa menghilangkan nyawa? Matthew Hutchins, suami Halyna yang berduka, mencapai kesepakatan dengan Baldwin. Bergabung dengan produksi RAS sebagai produser eksekutif, itu adalah langkah yang tidak biasa. Tetapi tampaknya ditujukan untuk memberikan penutupan kepada keluarga. Kami semua percaya bahwa kematian Halyna adalah kecelakaan yang mengerikan, ujar Matthew dalam sebuah pernyataan. Saya berterima kasih bahwa para produser dan komunitas hiburan bersatu untuk memberikan penghormatan pada karya terakhir Halyna, ujarnya. Namun, meskipun produksi RAS dilanjutkan, bayangan hari tragis itu tetap ada. Film itu akan selalu dikenang bukan karena visi artistiknya, tapi karena nyawa yang diambilnya. Penembakan di set RAS lebih dari sekedar tragedi Hollywood. Itu adalah panggilan bagi industri yang seringkali mendorong batasan keamanan demi seni. Investigasi atas kematian Hutchins mengungkapkan kegagalan sistematik yang melampaui satu set film. Ini menyoroti bahaya memotong biaya dan konsekuensi menghancurkan dari mengabaikan protokol keselamatan dalam dunia di mana setiap detail penting. Bagi Alec Baldwin, pria di pusat semua ini, hidup akan terus berjalan, tetapi tidak akan pernah sama. Beban kematian Halyna Hutchins akan terus mengikutinya, menjadi pengingat yang terus-menerus tentang betapa cepatnya hidup bisa berubah, dan betapa mudahnya kecelakaan bisa berakibat fatal. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal misteri seperti ini, jangan lupa diklik like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan untuk para penonton serta komentator setia Weekly Crime Stories, terima kasih telah membantu Weekly Crime Stories menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.